Mari saya lagi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan bersama saya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku percaya petang hari ini firman Tuhan yang aku terima akan mengubah hidupku dan memberkati hidupku. Aku percaya aku akan pulang dari tempat ini sebagai pribadi yang baru, yang diubah dan diberkati oleh Tuhan sendiri. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun ke atasku di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, berikan kemuliaan bagi Dia. Amen, amen. Silakan duduk saudara sekalian. Mari kita buka firman dalam Kejadian pasal yang ke-7. Saya mau ajak Anda lihat dulu pada ayat yang ke-24, lalu kita akan sambung pada pasal yang ke-8, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kejadian pasal 7 ayat 24, dan kita akan sambung dengan Kejadian pasal 8 mulai ayat yang pertama. Kejadian pasal 7 ayat yang terakhir, yang sudah ketemu tolong lambaikan tangan kanan saudara. Oke, lihat baik-baik. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Pasal 8, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ayat 10, Anda perhatikan, ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Disitulah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Nah, saudara sekalian, saya mau ajak Anda perhatikan akan bagian ini. Saya ingin bicara dari hati ke hati lah dengan semua kita, supaya Anda mengerti sebetulnya apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Siapa di antara saudara yang rindu sebetulnya mengenal, mengerti, dan mengetahui kehendak Tuhan dalam hidupmu? Coba angkat tanganmu tinggi-tinggi. Itu merupakan keinginan yang sangat-sangat luar biasa. Sangat disayangkan kalau ada orang berkata, saya nggak perlu tahu itu. Semua orang merindukan, Tuhan, aku ingin kenal Engkau, mendengar suaramu, dan mengerti akan hatimu. Saya mau katakan bahwa Allah juga merindukan akan hal yang sama. Alkitab mengatakan, bumi selama berbulan-bulan dipenuhi dengan air bah. Dalam kemurahan Tuhan, kemudian air itu menjadi surut. Nah, kalau Anda perhatikan apa yang kemudian terjadi, Nuh ingin mengerti akan keadaan di luar sana, apakah ada pengharapan yang sudah mulai tumbuh bagi mereka untuk keluar dari bahtera yang menyekap mereka selama sekian bulan lamanya. Anda bisa bayangkan tinggal bersama binatang dalam bahtera yang sama. Tiap hari berisiknya luar biasa. Kalau pagi mulai dari ayam sampai gajah teriak. Kalau malam burung hantu
serigala, harimau, gereng, saudara. Jadi sepanjang hari tidak pernah ada suara berhenti. Dan kalau mereka tidak saling makan menerkam, sudah mujizat. Dan Tuhan begitu baik. Belum bau kotorannya, nyumpul jadi satu. Nggak tahu mau dikemanain. Selama berbulan-bulan, menurut saya itu bau badan manusia semuanya mirip dengan kotoran binatang. Ngeri sekali. Dan sebagai manusia normal, Nuh pasti berkata, kapan aku bisa keluar dari bahtera ini? Menarik sekali, pada saat airnya mulai surut, ada 2 ekor burung yang dilepas oleh Nuh, dan dua-duanya merupakan burung yang berbeda. Dan keduanya ternyata memiliki akan indikasi yang berbeda dalam cara mereka menyampaikan sesuatu kepada Nuh ini. Yang pertama burung gagak, yang kedua adalah burung merpati. Yang gagak hanya muter-muter, balik lagi, dan tidak ada apapun yang dia bisa laporkan sebagai tanda yang jelas dari Tuhan, apa yang sebetulnya terjadi di luar sana. Menarik sekali, pada ayat yang ke-11, perhatikan, saya akan bacakan lagi ayat ini. Alkitab berkata begini, menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Lalu Alkitab berkata, dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Gagak tidak bisa memberikan indikasi yang jelas. Tapi ketika seekor merpati datang membawa akan sehelai daun zaitun yang segar. Nah, kita berkata, dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Apa yang sebetulnya saya ingin bagikan pada hari ini? Tuhan sebetulnya punya banyak utusan, saudara. Tuhan itu punya banyak hamba-hambanya dan anak-anaknya. Yang Tuhan inginkan sebetulnya adalah seorang utusan Allah dengan berita Tuhan yang dibawa oleh orang itu. Karena utusan dengan utusan ternyata berbeda. Ada utusan yang hanya sekedar utusan, dan bahkan seringkali tidak tahu apa yang dia sedang sampaikan. Tapi yang Tuhan mau adalah, semua kita mestinya seperti seekor merpati. Kemanapun kita pergi, ada sehelai daun zaitun segar di mulut kita. Ketika orang melihatnya, orang mendengarnya, orang berkata, ini berita surga, ini indikator surgawi bahwa ada kehidupan dan pengharapan di luar sana. Dan itu yang sebetulnya dinantikan oleh banyak orang. Kalau Anda kepala rumah tangga atau Anda anggota keluarga, keluargamu, rumah tanggamu juga membutuhkan sehelai daun zaitun segar seperti itu. Ada banyak orang bisa berkata tentang Tuhan. Tidak semua orang bisa berkata apa yang di dalam hati Tuhan kepada manusia. Banyak orang bisa belajar bicara tentang Tuhan. Tapi tidak banyak orang yang mau bicara dengan Tuhan dan menyampaikan atas nama Tuhan isi hati Allah kepada anak-anaknya. Saya perhatikan dalam kehidupan manusia seperti yang Anda alami. Ada banyak orang bertanya, aku ingin dengar Tuhan berkata. Saya berkata, Tuhan juga ingin dengar, engkau mendengar perkataannya. Nah, di mana persoalannya? Saya mau tunjukkan satu hal kepada Anda. Lihat Markus pasal yang ketiga. Markus pasal yang ketiga. Lihat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Markus 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Alkitab berkata, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk apa? Perhatikan, yang pertama, untuk menyertai dia. Dan yang kedua, untuk diutusnya memberitakan Injil. Yang ketiga, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Nah, di sini banyak orang Kristen kebalik. Inilah cara Tuhan mempersiapkan kita jadi utusan. Seperti seekor burung merpati,
dengan sehelai daun zaitun segar ada pada paruh kita atau mulut kita. Banyak orang ketika dia jadi Kristen langsung berkata, aku ingin kuasa Allah. Yaitu permintaan yang wajar sih. Karena yang paling menarik adalah soal kuasanya. Ya, saya masih ingat ketika saya masih kuliah, pada waktu itu ada seorang hamba Tuhan datang, kami lagi punya persekutuan di Gedung Pemuda. Sekarang Gedung Aztek sudah rubuh Gedung Pemudanya ya. Nah, waktu itu kami buat seminar, saya masih ingat kami sewa aula hotel, Gereja Katolik Atmodirono, itu ada aulanya, kami sewa di situ. Lalu hamba Tuhan ini untuk pertama kali mengajarkan bahwa urapan Allah bisa membuat orang rebah dalam roh, tumbang dalam roh. Anda sekarang sudah biasa, tapi dulu tidak pernah lihat tumbang dalam roh. Dia ceritakan, tumpangi tangan, rebah, tumpangi tangan, rebah. Saya duduk agak di tengah, saya berkata, wah hebat juga ya. Tumpangi tangan, rebah, waduh, ini hebat ini. Tapi saya berkata, aku belum pernah lihat nih. Menarik buat saya pengen tahu sebetulnya. Lalu kemudian ini berani hamba Tuhan. Saya akan demonstrasikan kepada saudara. Siapa yang ingin merasakan urapan Tuhan, maju ke depan. Itu ada kira-kira mungkin 12 sampai 15 anak muda, maju ke depan. Saya maju belakangan, bukan minta didoakan, pengen apa? Nonton, saudara. Ya, kok kurang ajar Pak? Ya, dulunya agak begitu saya. Jadi orang maju ke depan, saya ikut maju. Bukan catcher, nggak tahu catcher itu apa. Dulu nggak ada catcher, saudara. Rupanya orang dulu itu tulang kepalanya lebih keras dari orang sekarang. Sekarang kita pakai karpet, ada layernya, underlayernya di bawahnya nih. Dulu kalau jatuh, boom, das, begitu. Yang pecah ubitnya. Sekarang yang benjol kepalanya. Saya nggak tahu kenapa kekuatan manusia kita makin merosot, saudara. Dulu nggak ada catcher, dan tidak tahu akan jadi apa. Dicatcherin apa? Jadi pada waktu itu malah mereka diajari begini, pokoknya percaya, jatuh tidak akan benjol kepalamu. Beberapa benjol juga sih akhirnya, saudara. Jadi mereka maju, saya maju belakangan. Tapi saya agak menjauh, sambil saya perhatikan. Ini numpangin tangan orang jatuh itu bagaimana mungkin. Lalu kemudian saya masih ingat, saudara. Anak muda, sekarang jadi hamba Tuhan kalau saya nggak salah dengar ya. Itu si Marsono, Pak Timotius tahu. Saya masih ingat bajunya itu, baju biru, tua, tangan panjang sini. Kalau ada hal yang membekas di hati, Anda masih ingat detailnya tuh. Bajunya biru, tangan panjang di sini. Dia maju, dia angkat tangan, angkat tangan. Siap menerima, wah dia siap menerima. Semua siap menerima, saya siap menonton, saudara. Nah, selalu kalau kuasa Tuhan itu membuat kita jadi tertariknya luar biasa. Lalu kemudian dia tumpangi tangan. Alam nama. Memang orang ini sopan sih, tidak dorong orang. Atau jegal sedikit, tidak. Dia murni, betul-betul dia tumpangi tangan. Dia tumpangi tangan, goyang pun tidak. Lama-lama goyang karena apa? Ada nyamuk di kakinya, dia goyang-goyang begini. Tapi nggak karena kuasa Tuhan, saudara. Dia pindah. Orang kedua, sama saja. Ketiga, sami mawon. Keempat, mendel mawon, saudara. Podoai. 1, 2, 3, 4. Sampai separuh. Tidak ada satu pun yang jatuh. Dalam hati saya bilang, mana? Enggak tiba gitu, tak lihat. Enggak jatuh. Memang agak kurang ajar dulu karena tapi ingin tahu saya. Mana enggak jatuh? Dia rupanya, saya enggak tahu bagaimana, dia lihat saya. Saya dipanggil, bantu saya. Doakan dia. Loh, saya? Wah gawat, saya bilang. Sudah tak celah, nanti aku doakan orang tiba podoai, saya berkata. Ya tak? Tapi kan saya tidak berkata, saya punya kuasa. Saya tak coba tuh. Why not, saudara? Kenapa tidak? Nah, saya disuruh, mari saya coba. Jadi saya masih ingat, saya bilang, iya, doakan dia. Oke. Dia rupanya sudah mulai gelisah. Yang dikhotbahkan, mau dipraktekkan, tidak jalan, saudara. Makanya jadi orang jangan terlalu banyak sesumbar. Nanti ujungnya malu. Kenapa nggak ngomong, kalau Tuhan kehendaki, itu lebih aman, saudara. Ya, itu lebih aman dalam hidup kita nih. Jangan memastikan banyak hal yang tidak pasti. Anda kena masalah lah. Lalu kemudian saya mulai tumpangi tangan. Baru saya pegang. Apakah terlalu lelah berdiri atau bagaimana? Menurut saya tidak juga lah. Baru saya letakkan tangan dari kepalanya. Boom, jatuh. Saya kaget. Loh, tenanan tak?
nangis. Tenanan ini. Mungkin nangis karena sakit kepalanya atau apa, saya nggak tahu. Tapi saya pikir serius ini orang ini. Saya pindah kedua, boom, jatuh. Ketiga jatuh, keempat jatuh, saya ngejar dia. Pak, permisi, saya berkata, wah, dia mundur. Seluruhnya saya sikat habis, saudara. Lalu saya pulang, tangan saya begini. Sakti. Ya. Serius, itu dalam hati saya ngomong tidak berani. Takut dikira sombong, padahal memang sombong sebetulnya. Wah, sakti. Mau tidur aja tangannya begini. Saya beritahu saudara apa yang terjadi. Ya kan dalam kemudaan ya. Sekarang ya belum terlalu tua sebetulnya ya. Kita nggak tahu. Allah mengerjakan di dalam. Saya pikir kuasa Tuhan nomor satu. Lalu saya mulai ngomong di dalam hati nih. Wah, kalau begini nih, nggak lama nih gua jadi hamba Tuhan terkenal. Dan semua orang pengen terkenal sebetulnya. Walaupun banyak yang akhirnya berujung tercemar, saudara. Lalu kemudian saya bilang, wah ini terkenal. Saya. Hari berikutnya, hari Minggu, beliau masih khotbah di persuan doa kami. Semua datang tepat waktunya. Saya berkata, ini dia, saya lagi yang saya cari apa? Kepala orang. Untuk apa? Tumpangi tangan. Kebaktian tanya gini terus. Wah, gerengnya mulai panas ini tangannya. Kalau baca Alkitab pakai tangan kiri bukanya. Tapi yang ini terus begini. Sakti kan? Maaf saja. Wah, hari Minggu itu luar biasa. Dia bilang, tolong bantu lagi. Siap, saya berkata. Ini yang saya tunggu. Pung, 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 pung. Saya berkata, sudah kuduga. Hebat kok. Iya tuh. Luar biasa. Minggu berikutnya. Ada hamba Tuhan lain khotbah. Semua siap. Wah, tangannya begini semua. Ini pendeta mungkin agak bingung. Ini kok orang begini semua tangannya. Oh, ini tim mano. Tangan sakti. Hari itu apa yang terjadi? Beberapa tumbang. Nah, teman saya saat ikut mendoakan. Ada orang tidak tumbang. Dari numpangi tangan begini. Bergeser begini. Dan tidak jatuh. Mungkin dia berkata, Tuhan perlu pertolongan. Dia tekan sedikit. Buka mata marah berkata, jangan dorong-dorong katanya. Tahu rasa. Bukan saya saudara. Jadi saya bilang, makanya kalah sakti sama saya. Yang bagian saya 5, habis. Bagianmu berdiri 2. Itu sampai gitu loh saudara. Hitung-hitungan. Jatuhin berapa, saya berat berapa. Ini mau judo atau mau doain orang. Nggak jelas. Minggu berikutnya. Saya pikir, wah ini dahsyat. Ada hamba Tuhan lain. Altar call lagi. Maju banyak. Ini dia. Pokoknya kalau kepala orang sudah gatal aja tangannya. Saya bilang, siap nih. Dan hari itu saudara, kami tumpangi tangan. Walaupun agak didorong sedikit. Tidak ada satupun yang tumbang. Bayangin. Beberapa marah. Dia berkata, didorong-dorong kepalaku. Saya nggak dorong kok, hanya nekan. Tidak terjadi apa-apa. Itu proses yang tidak gampang harus dilewati. Belakangan saya diajar Tuhan setelah sekian waktu. Bukan begitu caranya. Dan bukan itu yang paling utama. Tuhan memberikan kita boleh mencicipi yang luar biasa dari Dia. Tapi bukan itu yang utama. Perhatikan. Saya bacakan lagi ayat yang ke-14 buat saudara. Markus 3:14. Ia menetapkan 12 orang untuk yang pertama apa? Menyertai dia. Bahasa Inggrisnya, that they should be with him. Supaya mereka bersama-sama dengan dia. Yang pertama. Kalau saudara ingin dalam hidupmu seperti merpati, dengan sehelai daun zaitun segar di paruh kita, yang bisa memberikan hope, pengharapan kepada orang di sana. Ada berita kehidupan yang keluar dari mulut kita. Ikuti polanya Tuhan. Yang pertama kita harus miliki adalah bersama-sama dengan Dia.
Dengan kita bersama dengan dia, bergaul dengan dia, kita mengenal siapa dia, lalu kita akan diutusnya. Nah, waktu kita berangkat dalam pengutusan, Tuhan melengkapi kita dengan kuasanya. Nah, hari ini banyak orang diutus kagak mau, bergaul tidak, pengen kuasa. Kayak Simon si tukang sihir. Akhirnya engkau ingin beli kuasa Tuhan dengan uang. Saya berkata, tidak ada gunanya. Dan ini yang sebetulnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ini bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk hamba Tuhan. Tapi sebetulnya berlaku buat semua orang percaya. Dalam keluarga kita menghadapi begitu banyak pergumulan, apakah bisa keluar dari mulut kita pengharapan seperti merpati dengan sehelai daun zaitun segar pada paruh hidup kita. Dan kita bisa bawa kepada orang-orang yang sedang tertekan berbulan-bulan, stres, kumpul dengan binatang dan berkata, Bapak Nuh, tenang saja. Zaitun mulai bersemi lagi. Kehidupan ada lagi di luar sana. Tidak selamanya engkau akan kumpul dengan binatang-binatang ini. Engkau akan hidup dan menikmati yang baik dari Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan itu benar-benar ngajar kita. Bahwa mestinya hidup kita ini yang pertama-tama dia mau. That they should be with him. Supaya mereka bersama dengan dia. Kebanyakan orang Kristen tidak mau ini. Dia ingin menikmati akan kuasanya. Saya berkata Tuhan dengan murah hati memberikannya. Tapi kalau engkau hanya mengandalkan itu, engkau seperti gagak, saudara. Tidak ada sehelai daun zaitun segar pada mulut saudara. Tapi yang Tuhan butuhkan adalah Tuhan ingin setiap kita jadi orang yang mampu menyatakan akan berita Allah. Siapa yang rindu dari paruh hidup kita ada sehelai daun zaitun segar di mulut kita? Kalau Anda ngomong itu orang diberkati. Nah, sekarang tak sampaikan apa adanya supaya saudara tidak kecewa nantinya. Kalau itu terjadi, saudara, kalau terjadi seperti itu, ada satu resiko yang Anda mesti tanggung. Dan saya mau jujur berkata, itu resiko hari ini ini sedang saya tanggung dalam hidup saya. Apa itu? Coba buka dulu Sakaria pasal 8. Ini bagian yang bagus-bagusnya. Saya buka dulu, nanti resikonya kita ngomong belakangan, saudara. Sama seperti orang jual barang dan mobil kan, yang bagus keluar dulu, resikonya nanti kita bicarakan belakangan. Sakaria pasal 8, ayat yang ke-20. Sakaria pasal 8, ayat yang ke-20. Sakaria 8:20. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam, kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem, garis bawah itu. Dan melunakkan hati Tuhan. 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu. Sebab telah kami dengar bahwa Allah ngapain? Menyertai kamu. Kemana perginya? Yerusalem. Ada apa di sana? Buka Mika pasal yang keempat. Mika pasal yang keempat. Ada janji Tuhan yang luar biasa, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mika 4, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mika 4, ayat pertama dan kedua kita berkata, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berdiri ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran,
Dan firman Tuhan dari mana? Yerusalem. Dan kemana mereka pergi? Yerusalem ngapain? Mau dengar firman. Tapi saya mau sampaikan di depan, saudara. Banyak orang berkata, saya pikir saya bisa ngatasi itu, Pak. Dengerin baik-baik. Mungkin bisa iya, bisa tidak. Nah, sekaligus saya mau ngomong dari hati ke hati dengan saudara. Bahwa ternyata itu ada konsekuensinya. Ada resikonya. Saya mau tanya dulu dah. Siapa yang ingin sih? Ya, kalau Tuhan bicara Anda dengar. Sekali lagi, coba angkat tangan tinggi. Angkat tangan tinggi. Siapa yang ingin kalau orang datang ke saudara, Anda doakan, terus ada pesan Tuhan yang bisa Anda sampaikan untuk orang itu. Sekali lagi angkat tangan tinggi kalau Anda ingin itu. Bagus, wajar. Siapa yang ingin kalau Anda ngomong sesuatu, Anda mungkin seorang hamba Tuhan, ketika Anda bicara, itu berita buat jemaat disampaikan seperti sehelai daun zaitun segar. Siapa lagi angkat tangan tinggi. Saya berterima kasih lah. Saya mau beritahu. Kadang-kadang kita tidak ngerti yang kita inginkan itu apa. Nah, saya ini baru-baru ini saudara, saya ngeluh, bukan ngeluh tanda petik lah dengan Tuhan. Gini ceritanya, ini baru kejadian beberapa hari yang lalu. Satu hari itu begini, saya ditelepon orang, saya nggak tahu siapa yang kasih nomor handphone saya. Mungkin seorang teman yang kasihan dengan orang ini. Tapi yang jelas saya lagi mau makan. Lagi drive, ditelepon, di handphone. Dan saya nggak pernah pegang handphone terlalu sering. Istri saya yang pegang, nomornya itu nomor istri saya. Jadi akhirnya diterima, Pak tolong 1/4 jam lagi Bapak telepon. Saya bilang oke. Dia bilang oke ya. Sampai di tempat rumah makan, saya ajak keluarga saya makan malam sama-sama. Karena sekian minggu itu mereka belajar. Saya bilang, ayo kita keluar cari makan. Lagi makan, baru mau makan, teleponnya bunyi lagi. Bapak ini bicara. Anda tahu yang pertama kali dia ngomong begini, Pak, saya ini sudah 7 bulan mencoba ketemu Bapak. Puji Tuhan Pak, hari ini berhasil. Dalam hati saya berkata, istri anak-anakku ketemu saya setiap hari. Dan mereka tidak berkata, puji Tuhan. Orang ini berkata, 7 bulan saya mencari Bapak. Wah, susah sekali Pak. Saya bilang, tergantung, saya berkata. Ya toh, kalau istri saya bilang, enggak, tiap hari ketemu kok saya. Keluar kota. Tapi dia bilang, 7 bulan. Terus saya bilang, saya ingin konseling dengan Bapak. Persoalan saya banyak. Orang luar kota ternyata. Ya, saya bilang, gini ya, saya nggak tahu jadwal saya paling longgar bagaimana. Tak kasih nomor teleponnya si Ripkah, kamu cek ke dia lah. Nanti saya aturin kapan kita bisa ketemu. Selesai telepon itu, saya ngomong sama istri saya, wah, hari ini aku ngalami 2 kali. Yang paginya ada kejadian lagi. Saya lagi jalan di sini. Itu hari apa itu? Hari Kamis atau apa? Sehari sebelumnya, lagi jalan. Ada hamba Tuhan dari luar kota. Sudah lama saya nggak ketemu. Dan saya ini punya kelemahan, saudara. Susah ingat orang. Kalau sudah lama nggak ketemu, Bapak ingat saya. Saya bilang, tidak. Kadang-kadang itu menyakitkan hati orang. Orang terkenal kok dilupakan. Ya, setiap orang kan merasa dirinya somebody gitu. Tapi saya jujur, saya bilang, Bapak ingat saya? Enggak, saya bilang, saya ini hamba Tuhan, rumahnya di sini. Saya ngerti. Cedak kuburan rumahmu, saya berkata. Iya, betul. Wah, itu garek. Tok, cedak. Ya, katanya. Emang cedak kuburan tak, saudara? Rumahnya. Ketawa, ngobrol banyak. Terus langsung, mesti itu. Pendeta itu pinter nembak. Langsung ambil agendanya. Bapak khotbah tempat saya kapan? Terserah loh Pak. Hari apapun terserah. Saya bilang hari ke-8 ada enggak? Oh ya enggak ada. Yang ini aja Pak. Terserah. Saya bilang aku enggak bisa ngomong apa-apa. Nanti aku mesti cek dulu dan aku mesti atur dulu gimana. Tahu itu jawaban begitu saudara. Dia ngomongin gini. Iya ya, kalau sudah di atas, susah ya turunnya ya Pak ya. Ngomong kok Pak ngono toh? Saya tak marahi saudara. Dia bilang, gitu. Ya memang toh, nek wis nang dhuwur kan angel medune. Nek kon medun nek sama medun, saya berkata gitu. Jadi saya jengkel juga, tapi dia bilang, cari Bapak itu susah tuh. Malamnya ditelepon orang dari luar kota, 7 bulan. Aku bilang, makanya aku yang golek Yesus. Setiap kali ketemu, saya berkata, salah yang golek aku.
Tapi beberapa kali terjadi. Anda kalau tanya ke Reptah, itu surat yang tiap minggu masuk, undangan khotbah setumpuk. Sebagian besar, saya bilang, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi malam itu sambil makan, saudara, saya coba telan makanan saya, sambil saya ini terus terang ngomong begini. Apa aku ini mempersulit orang ya selama ini? Tapi itu dilema. Anda tahu dilemanya? Beritahu, saudara. Ketika saya bergumul begitu, Tuhan tuh ngomong begini, dia ngomong begini. Kamu tahu, kamu harus ngerti yang namanya egonya manusia. Siapa yang tahu dalam diri kita ada ego? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Ego ini keakuan. Siapa yang sadar dalam dirimu tidak ada ego sama sekali? Mari kita buat upacara penguburan. Selama kita hidup, ego itu ada. Dan Tuhan ngomong begini. Dengerin baik-baik, saudara. Anda pengen jadi hamba Tuhan? Anda pengen dipakai Tuhan? Anda pengen peka dengan suara Tuhan? Anda pengen jadi berkat bagi orang lain? Itu Tuhan mau juga. Nah, omongin konsekuensinya. Manusia itu punya ego. Kalau sekali aja egonya itu dilus gini. Wah, ngeri. Itu jadi monster ganas. Dan Anda ditelan habis. Saya. Bagi banyak Anda berkata, masa Pak. Cerita ini. Harold Gingrich nginep di rumah saya. Setelah beberapa hari, dia ketawa pagi-pagi. Dia berkata, Pastor, aku pikir rumahku itu paling buruk keadaannya. Karena telepon berdering sepanjang hari. Aku baru 3 hari di sini. Rumahmu jauh lebih mengerikan dari tempat saya. Orang ngebel itu mulai 5:30 pagi. Memang ada yang saya tunggu sih kadang-kadang. Yang suka ngebel 5:30 pagi itu Pak Yusak Cipto itu 5:30 pagi kalau ngebel. Cuma saya sudah bangun karena harus bangunin anak-anak bantuin begitu. Tapi beberapa 5:30 pagi, 5:15. Kadang jam 12:30 malam masih telepon. Pak, kapan saya bisa konseling? Jam 12:30 malam. Dikira kita Dracula jam 12 baru keluar, saudara. Ayo. Enak ngomongin. Tuhan ngajari gini. Kamu harus ngerti. Manusia itu ada egonya. Anda lulus sedikit ya. Keluar. Anda dihancurin. Saya ngomong terus terang ya. Kalau gereja ini saya buka hati dan diri saya lebar-lebar. Silahkan konseling dengan saya. Dalam 3 bulan MK kita hancur semua. Coba. Greenwood ambles tanai. Gak apa-apa do kesana. Saya akan menghancurkan gereja ini sendiri. Saya ngulangi kesalahan yang dibuat oleh Musa. Dan sebetulnya kemudian orang ini jadi berhala. Cepat mati nih malahan saudara. Ayo. Ngomong terus terang saya. Cuma bagi beberapa orang. Oh kalau bukan Pak Petrus. Gombal saya bilang. Kalau bukan Yesus. Lah itu baru benar. Ngerti tidak? Tapi itu konsekuensi. Dan saya juga nggak cari-cari. Yang ngalir dengan Tuhan. Tapi dia berkata gini Tuhan. Kamu nggak usah terlalu bingung lah. Oh aku juga ngalami. Kamu ngalami apa Tuhan? Ayo kita lihat saudara. Nah, ceritain ya ego manusia itu. Markus 3 ayat 7 mulai. Markus 3 ayat 7. Sampai dengan ayat yang ke 10 aja. Markus 3 ayat 7, 8, 9, 10. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya juga dari Yudea. Dari Yerusalem dan dari Idumea, dari seberang Yordan, dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Perhatikan ayat 9. Ini loh. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai apa? Menghimpitnya. Bahasa Inggrisnya itu crush him. Crush tahu? Crush. Gencet. Kenapa kok bisa begitu? Terusin lagi ayat berikutnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya untuk menjamahnya. Gila nih gak saudara? Ayo. Anda mau kayak gini?
Ini karena orang butuh Yesus. Tapi manusia tidak peduli. Kalau sampai Yesusnya gepeng, nggak urusan dia. Pokoknya aku waras. Ngerti? Buang ego begitu dalam hidupmu. Dengan Tuhan pun sama. Nah, saya nggak berkata, terus ojo nyedak ke aku. No, saya manusia biasa. Saya hanya selalu ingin mengarahkan Anda kepada Tuhan. Itu kewajiban saya. Dan tidak boleh saya tarik untuk diri saya sendiri atau orang lain. Sudah ngerti? Bayangin Yesusnya itu. Kalau sampai kejadian dia diam saja. Yesus belum disalib, sudah mati. Gepeng. Dan kita gereja Katolik kalau memberkati tidak akan begini. Tapi hanya begini aja. Set. Apa itu? Mati gepeng. Ini Alkitab loh. Sampai Yesus harus menyelamatkan badannya. Bukan dari orang Farisi. Bukan dari Romawi. Dari siapa? Orang sakit. Loro kok kuat? Loh kuat. Alkitab berkata jangan sampai mereka crush him. Nek perlu dijek-injek pokoknya aku waras, saudara. Bayangin nanti memberkati aku, memberkati engkau. Yesus bukan mati di salib, tapi mati gepeng. Bayangin, saudara. Ibu Eli gak nyanyi lagu salib, gak ada gepeng gitu. Bayangin. Sadis banget. Ya toh, nek berkati gini kan bagus, tapi nek gini tau tuh begini. Yesus tuh gepeng nyaris. Sampai dia tarik perahu. Tidak gepeng aku. Sampai nyelamatin diri. Ini apa sebetulnya? Ego kan, saudara? Bayangin. Oh, tapi kami meninggikan engkau Tuhan, yes. Omongannya aja karena butuh. Ngerti? Tapi egonya itu muncul. Dengan Tuhan kita toh sama egonya. Tidak peduli kok perasaan Tuhan seringkali. Ya. Yang kita suka, yang kita hadapkan ke Tuhan. Belajar mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Terusin lagi ya saudara. Lihat pada ayat yang ke-20. Ini tambah repot. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula. Sehingga, perhatikan, makan pun mereka apa? Tidak dapat. Bayangin saudara. Jadi sampai kejadian lagi, dia mati apa? Kelaparan. Bayangin. Apakah gepeng atau mati ngeleh? Nek memberkati bukannya begini lagi tapi gini. Apa itu mati ngeleh? Bayangin. Ini orang membutuhkan dia sampai kayak begitu. Dan itu fakta. Tapi itu bagian konsekuensi. Masih ingin dipakai Tuhan, saudara. Saya ini terus terang hampir mati gara-gara Benny Hinn. Tahu? Wah keren banget Pak, keren. Tapi gak enak. Saya KKR di Amerika ikut KKR-nya Benny Hinn. Saya kan duduk depan. Siapa yang ingin hamba Tuhan yang diurat maju ke depan. Duduk paling depan, saya lompat pertama, maju. Ini mimbar panggung dari kayu, saudara. Maju. Belakang saya ribuan pendeta. Semua yang berdesakan dekat Benny Hinn dan itu nonsens. Nekat. Sampai saya bilang, Tuhan, jauhkan hambamu ini dari aku. Kalau tidak mati aku ini. Bukan rebah karena urapan mati, gepeng ini. Ususku bisa keluar nih. Saya sudah teriak, tak tekan gini, tidak peduli. Mau tak tinju ribut. Ribuan. Ego sebetulnya. Right? Itu kenyataan. Lama-lama kalau saya dia doa-doakan itu saya mikir betul. Siapin roh jiwa tubuh lah betul-betul. Makanya lama-lama saya mbak bantal. Iya. Begitu cara orang. Ego. Nyaris gepeng, nyaris mati kelaparan. Yesus ngalami. Masih ingin dipakai Tuhan, saudara. Dan ego itu di mana-mana. Dan manusia itu susah. Ini ya, omongin lagi. Yesus khotbah nih. 5.000 laki-laki dengan perempuan dengan anak-anak. Diperkirakan 10.000.
Dari pagi sampai sore mereka kuat dengerin Yesus. Khotbah ngajar. Siapa yang percaya khotbah Yesus itu paling hebat di seluruh dunia? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang percaya? Saya percaya sekali. Yesus kalau khotbah paling hebat seluruh dunia. Dari pagi sampai sore nggak ngomong bla bla dia khotbah. Wah, orang sampai kagum, lupa perutnya kosong. Sore hari Yesus tahu mereka kelaparan. Josi berkata, oh itu karena akal sehat saja. Langsung dia ngerti bahwa mereka kelaparan. Saya bilang, tidak. Mesti ada indikasinya. Apa itu? Saya yakin, menurut saya, saudara ya. Dia dengar bunyi perut orang. Ribuan orang. Barang itu kan kayak kur. Apa itu? Gema apa? Dari perut mereka. Rucuk. Dia berkata, kasih mereka makan. Lalu bendaharanya berkata, biasa toh, uang 200 dinar nggak cukup Tuhan. Suruh mereka pulang. Yesus berkata, pingsan nanti di tengah jalan. Jadi firman tok kadang nggak cukup. Tetap orang pingsan tuh, kadang tetap perlu makan. Oke, kasih makan. Punya apa? 5 roti 2 ikan. Bawa sini. Kasih makan. Wih, dibuat mujizat di depan mereka. Jesus Bakery. Ikan bakar Yesus. Wah, luar biasa, bukan idaman, Yesus. Coba tiru-tiru dong, buat rumah makan ikan bakar Yesus, kualat. Wah, makan! Cak. Wah, makan mereka. Nanti cak ya, makan. Makan kenyang, sampai kenyang. Sisa 12 bakul. Sudah tuh? Pulang ya, pulang. Besoknya, nah Anda kalau mau gereja bertumbuh cepat, belajar cara Yesus, cuma hanya bertahan sehari, besoknya bubar tuh gereja. Kasih makan. Besoknya saudara, orang banyak berbondong-bondong cari dia. Wah, kalau pendeta sekarang kan senang, puji Tuhan brur, puji Tuhan. Yesus enggak, orang banyak datang. Dia bilang gini, kamu cari aku bukan karena melihat tanda dan mujizat tuh. Kamu cari aku karena kemarin kamu makan, kamu kenyang. Kamu mau ciak lagi tuh? Ya tuh. Kamu nyari aku kan boleh ciak. Terus dia berkata, bekerja dong untuk makanan yang tidak binasa. Nah, apa itu? Mulai membantah. Diomongi. Gini tak cari. Dagingku ini benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Dikhotbahin langsung. Oh begitu ya. Jadi gak ada ciak meneh. Tidak ada, ya wis ya, bubar saudara. Itu seminar penurunan gereja, Yesus paling pintar saudara. Dari ribuan, tinggal 12. 12 yang satu pun mestinya mau keluar, menurut saya Yudas. Tapi kadung enak pegang keuangan, dia berkata, nah aku metu rasa korupsi, tinggal di situ. Dan itu sekejap saudara. Padahal kenyataan kebutuhan makan kan mereka itu punya. Right? Karena mereka butuh makan sebetulnya. Tapi ego, kalau dilos sedikit, ini loh beratnya. Sehari naik. Yesus khotbah kurang apa sih, saudara? Apakah Anda meragukan pengurapannya? Tapi ketika orang kesentuh egonya, aneh. Yang muncul itu daging yang kontrol. Ngeri. Nah, saya belajar dari pengalaman ini, saya bilang, di mana-mana ego itu muncul. Lihat ayat berikutnya. Filipi pasal 2. Haleluya. Filipi pasal 2. Pak, apa kita nggak boleh kasih makan orang? Perlu. Anda ada waktunya, Anda beri makan orang. Anda harus mengerti, Anda mesti siap menghadapi seperti yang Yesus hadapi. Aksesnya memang besar sekali. Filipi 2. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Anda akan lihat di mana-mana ego itu bisa muncul dengan cara yang sangat mengerikan sekali. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ayat 21 perhatikan. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan siapa?
Kristus Yesus. Bayangin. Bahkan di antara para pelayan itu, saudara. Pada mencari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Itulah yang sebetulnya kenyataan yang harus dihadapi. Jadi harus bagaimana, Pak? Dengar baik-baik. Kembali ke Markus 3. That they should be with him. Mereka mestinya bersama dengan dia. Ayat bagian terakhir. Buka Keluaran pasal yang ke-18. Keluaran 18. Di rumah Anda baca dari ayat yang ke-13 sampai habis. Tapi saya mau ceritakan karena menyingkat waktu. Dan nanti kita akan baca saja pada ayat yang ke-20. Tapi saya mau ceritakan begini. Yitro, mertua Musa, melihat Musa itu duduk menghakimi seluruh orang Israel. Dari pagi sampai petang, semua berdiri, ngantri, ngadapi Musa. Musa duduk. Masalahnya apa? Ini aku kok kesenggol orang ini, sampai aku tiba, gigiku rontok satu. Gigi kali gigi, cabut giginya dia, cabut. Misalnya begitu. Ya toh? Jadi dia menghakimi, dari pagi sampai sore. Yitro berkata, kowe iki apa-apaan nang? Kan dia mertuanya. Ini caranya gini, kamu teler, mereka teler. Nah, tapi mereka nyuruh aku minta penghakiman. Tidak kehendak Tuhan. Dia bilang, ajari mereka. Diajari apa? Ayat 20, perhatikan. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka keretapan-keretapan dan keputusan-keputusan. Dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani. Dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ayat yang ke-23. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu. Perhatikan ini. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu. Ingat kalau Anda baca di ayat sebelumnya. Yitro akhirnya nyembah Allah Yehova. Maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Dengar baik-baik, saudara. Perlu buat kita untuk kita kenal jalan yang harus ditempuh dan apa yang harus kita lakukan. Dan Yitro mengatakan, engkau lakukan ini dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu. Jalani, engkau akan sanggup menahannya. Kalau Allah menghendaki, engkau sanggup menahannya. Konsekuensinya ada. Tapi saya berdoa jangan padamkan kerinduanmu untuk bergaul dengan Tuhan. Mendengar Tuhan bicara. Amen, saudaraku. Sekali lagi saya mau katakan. Dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, kata Yitro. Maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Saya berdoa Tuhan akan pakai semua kita seperti merpati dengan sehelai daun zaitun yang segar. Bukan zaitun yang busuk, sehelai daun zaitun yang segar. Dan kalau itu kita bawa kemanapun kita pergi, ada hope, ada pengharapan yang keluar dari kehidupan kita. Mungkin Anda perlu menghindar, jangan sampai kegencet. Dan itu yang saya kerjakan, saudara. Saya harus pintar-pintar menghindar. Jadi ilmu saya agak tinggi untuk ilmu menghindar. Kalau tidak, akan mati gepeng dan mati kelaparan kurang gizi. Tapi dengar baik-baik. Di atas semuanya itu, kalau apapun yang Tuhan perintahkan kita lakukan, kita akan sanggup menahannya dan semua diberkati. Sebelum selesai, saya mau sampaikan kepada Anda. Ini hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Makanya saya berkata, di atas semua konsekuensi yang ada, jangan pernah padamkan kerinduanmu untuk terus kenal dengan Tuhan. Anda masih ingat pada sekitar pertengahan April yang lalu, saya sampaikan kepada saudara Tuhan, berkata kepada saya mulai melangkah untuk pembangunan Holy Stadium di tengah-tengah kita. Dan saya katakan kepada saudara, kita sudah beli tanah. Dan kita pada waktu itu kita langsung ketika kita sudah serahkan sejumlah uang, kita harus ikutin juga akan proses pengurusan izin. Saya mau beritahu bahwa Allah begitu murah hati, luar biasa. Hari Kamis
minggu yang lalu dari Kepala Departemen Agama dan Sospol ya. Sospolnya meninjau akan lokasi. Lalu tanggal 3 Juni hari Senin yang lalu, rekomendasi dari Departemen Agama sudah keluar. Mereka tidak keberatan, tanah itu akan dibangun gereja untuk GKI Injil Kerajaan. Yang menarik adalah tanggal 6 Juni, jadi 3 hari kemudian, kita diundang dari pengurus gereja. Saya nggak ikut, waktu itu Pak Yos, Pak Ardian, Pak Mul, dan Pak Marso ya, menghadap akan 10 instansi di pemerintah dengan berbagai pertanyaan, dengan beberapa hal yang kadang-kadang membuat hati jadi berdebar-debar. Tapi kemudian mereka tinjau juga tempatnya, semua berkata, wah gede banget. Dan itu yang seringkali kita tidak ingin kelihatan gede, tapi memang gede. Kalau Anda lihat akan lokasi tanahnya, saya mau beritahu begini. Itu kan ada bambu yang mengitari ya. Itu bukan total luasnya, saudara. Dari bambu yang paling ujung, ya, yang bukan di pinggir jalan, bambu yang ada tanahnya itu, tanah kita ini 30 meter lagi tambahannya. Jadi lebarnya bukan hanya di ujung bambu itu, tapi Anda hitung langkah 30 langkah itu. Jadi total itu hampir 2,8 hektar. Aku rasa cukup besar. Kalau Anda olahraga muter 5 kali, kira-kira pingsan. Apa ya, jam 12 siang. Lebih cepat pingsannya. Itu luas sekali. Tapi ini ajaib sekali. Tanggal 6 kan mereka baru tinjau, bicara, dan sebagainya. Dan saya mau sampaikan tanggal 7 Desember hari Jumat lalu, izin prinsip dari wali kota sudah keluar. Kita sudah dapat izin untuk membangun tanah itu one day jadi Holy Stadium oleh anugerah Tuhan. Amen. Luar biasa ya. Kadang-kadang saya berpikir kayak dolanan ya. Tapi it's true. Ini anugerah Tuhan. Dan kita sudah juga nambah akan yang kita serahkan kepada pengembangnya. Kita berjanji secepat mungkin ada dana yang ada kita akan bayarkan. Saya berdoa, ini kerinduan saya menghimbau kepada Tuhan. Kalau boleh Natal tahun depan kita bisa pindah ke sana dan kita celebrate Christmas 2003 bersama-sama di sana. 2002 rasanya berat karena tinggal setengah tahun lagi ya. Tapi saya menghimbau Tuhan, kalau Tuhan izinkan, sedang digarap gambarnya, perlu kerja keras dan bantuan doa. Saya akan berterima kasih untuk setiap dukungan doa saudara. Itu berarti sekali buat kami. Yang belum ngisi akan agenda doa, Anda ambil waktu sebulan ini, kita mau doa terus. Dan lihat campur tangan Tuhan, itu begitu luar biasa. Saya melihat di atas segala-galanya Tuhan ajaib. Gedung ini dulu kita ngurus izin 2 bulan. Karena kena pemilu. Yang baru itu, dari awalnya kira-kira pejabat datang seminggu lah kurang lebih. Tapi surat-suratnya hanya 4 hari keluar. Bayangin, kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. Waktu kami terima surat ini, di Kali Cafe hari Jumat itu, ada arsitek dari Bandung datang, khusus datang ke tempat ini. Dia ingin juga ambil bagian membantu kita ngerancangkan gambar dan sebagainya. Kita mintain nasihatnya. Ketika dia lihat dengan mata kepalanya, dia bilang, waduh, ini tangan Tuhan. Dia orang Katolik, dia berkata ini tangan Tuhan. Aku lihat beberapa gereja sudah bertahun-tahun mengajukan izin dan tidak bisa keluar. Dia lihat semua, dia bilang, bayangin hanya urusan hanya 4 hari. Diselesaikan Tuhan dengan cara yang ajaib. Saya sedang menduga-duga apa yang berikutnya akan Tuhan kerjakan. Karena buat saya pribadi terlalu cepat dari yang saya duga. Tapi belakangan saya sadar, dia berkata, bumi tumpuan kakiku. Melangkah sekecil apapun sama dengan angkasa luar sebetulnya. Aku pikir ya sudahlah. Tuhan adalah Tuhan. Bagian kita apa? Lakukan yang Dia perintahkan. Apapun yang Dia perintahkan, lakukan. Biarkan Dia kerjakan bagiannya. Dan kita lakukan apa yang Dia perintahkan buat kita. Amen, saudara. Mari berdiri sama-sama dalam anugerah dan hadirat Tuhan. Thank you, Father God. Terima kasih, Tuhan. Malam hari ini, saya ingin berdoa bagi setiap saudara yang kau merasa ada panggilan untuk jadi hamba Tuhan kelak sepenuh waktu. Karena tadi
siang Tuhan berkata pada saya, nanti doakan mereka. Supaya mereka kelak jadi orang-orang yang bisa seperti seekor merpati dengan sehelai daun segar di mulut mereka. Bukan zaitun yang busuk, tapi zaitun yang segar. Saya mau tanya, apakah ada di antara Anda yang kau merasa satu hari aku akan jadi hamba Tuhan? Coba angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa. Hanya yang merasa aja. Yang merasa. Saya minta yang merasa begitu Anda maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Supaya Tuhan akan pakai engkau. Bukan seperti gagak yang hanya muter-muter tanpa memberikan arahan apa-apa. Tapi satu hari seperti merpati dengan paruh sehelai. Di paruh Anda sehelai daun zaitun yang segar. Yang lain semua sembahyang angkat tanganmu di depan Tuhan.